sidang peradilan dengan nomor perkara 16 garis miring PID.B garis miring 2004 garis miring PN Jakarta. Dengan nama terdakwa Gibran Cahyo, Sabtu 7 Desember 2024, silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Sidang dengan nomor perkara 16 garis miring PID.B garis miring 2004 garis miring PN JKT. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Kita akan mendengarkan perkara nomor 16 garis miring PID.B garis miring 2004 garis miring PN JKT yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gibran Cahyo. Identitas terdakwa: nama Gibran Cahyo, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Agustus 1997. Identitas jaksa: nama Jihana Zahra, tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1998. Identitas pengacara: nama Retno Sekar, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Januari 1995. Identitas korban: nama Dinda Pratiwi, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Maret 2000. Yang mulia, kami akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Gibran Cahyo yang diduga telah melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana. Isi dakwaan: waktu dan tempat kejadian Jumat 15 November 2024 pukul 20.00 WIB. Tempat: sebuah rumah kontrakan di Jalan Melati nomor 45, Kota Jakarta. Identitas korban: nama Dinda Pratiwi, usia 24 tahun, pekerjaan karyawan swasta sebuah toko pakaian. Keterangan: korban ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya dengan luka tusukan di bagian dada dan leher. Motif pembunuhan: pelaku, saudara Gibran Cahyo, diduga membunuh korban karena dendam. Dendam muncul karena korban menolak mengembalikan uang pinjaman sebesar 5 juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Tindakan pembunuhan: pada hari kejadian, pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan ingin membicarakan hutang tersebut. Terjadi adu mulut antara pelaku dan korban, hingga pelaku secara spontan mengambil pisau dapur dari meja korban dan menikam korban sebanyak 2 kali. Pelaku kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Bukti yang ditemukan: pisau dapur ditemukan di tempat kejadian dengan sidik jari pelaku. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku memasuki rumah korban sekitar pukul 19.45 WIB dan meninggalkan rumah pada pukul 20.15 WIB. Pesan WhatsApp: korban sempat mengirim pesan kepada temannya pada pukul 19.50 WIB menyatakan bahwa pelaku datang untuk membahas hutang. Pakaian pelaku ditemukan bercak darah korban di baju pelaku saat ia ditangkap di rumahnya. Yang mulia, kami mengajukan pembelaan terhadap dakwaan tersebut. Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh korban dan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, seperti terdakwa merasa terancam atau melakukan pembunuhan dalam keadaan emosi yang tinggi. Kondisi mental atau kejiwaan: terdakwa pada saat itu dalam kondisi kejiwaan yang terganggu atau tidak stabil. Faktor peringan:
Terdakwa adalah pencari nafkah utama dan baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami akan memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Silakan saksi untuk maju. Saya melihat terdakwa datang ke rumah korban pada malam itu. Terdakwa terlihat marah dan terlibat adu mulut dengan korban. Setelah beberapa saat saya mendengar suara gaduh dan kemudian korban ditemukan tewas, Yang Mulia. Baik, terdakwa Gibran, apakah Anda ingin memberikan keterangan terkait dengan dakwaan yang disampaikan terhadap Anda? Oke, selamat siang, Hakim. Saya akan menyampaikan apa yang terjadi pada saat itu. Waktu itu saya ke rumah korban untuk membahas tentang hutang, tetapi dia mengelak dan melakukan penyerangan terhadap saya. Saya dengan refleks mengambil pisau yang ada di situ dan menusuk 2 kali pada korban. Saya melakukan itu karena saya melakukan perlindungan diri terhadap diri saya sendiri. Terima kasih. Yang Mulia, izinkan saya untuk menyampaikan pembelaan atas Saudara Gibran Cahya. Berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, kami berpendapat bahwa terdakwa tidak seharusnya dihukum atas tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Terdakwa telah memberikan keterangan yang jujur dan menyampaikan bahwasanya peristiwa ini terjadi akibat perasaan terancam atau terprovokasi oleh tindakan korban yang lebih dahulu menyerang terdakwa. Terdakwa bertindak dalam keadaan terdesak dan tidak berniat untuk mengakhiri hidup korban. Jika terdakwa mengaku bersalah tapi ingin mendapatkan pengurangan hukuman, kami mengakui bahwa terdakwa terlibat dalam insiden yang berakhir dengan hilangnya nyawa korban. Namun terdakwa melakukannya bukan dengan niat jahat, melainkan karena dorongan keadaan yang sangat emosional pada saat itu. Yang Mulia, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan ini merupakan pertama kalinya ia terlibat dalam perkara hukum pidana. Kami mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa yang telah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk berubah. Kami juga mengajukan agar pertimbangan meringankan diterima oleh majelis hakim, seperti fakta bahwa terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi emosional yang dialami terdakwa pada saat kejadian. Kami mengajukan bukti bahwasanya terdakwa berada dalam tekanan mental dan emosional yang berat, yang menyebabkan ia tidak dapat berpikir jernih. Kejadian ini bukan hasil dari niat untuk mengakhiri hidup seseorang, tetapi lebih kepada reaksi spontan terhadap provokasi yang sangat besar dari korban. Kami juga mengajukan bukti ahli dari seorang psikiater yang menyatakan bahwasanya terdakwa dalam kondisi tertekan secara mental dan emosional pada saat kejadian. Terdakwa mungkin tidak dapat mempertimbangkan konsekuensi tindakannya dengan baik pada saat itu. Kami memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih ringan atau hukuman yang dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Sebagai contoh, kami mengusulkan agar terdakwa menjalani hukuman dengan masa percobaan atau hukuman penjara dengan rehabilitasi. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, kami ingin memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Kami tetap berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Kami juga mempertanyakan alasan gangguan jiwa yang diajukan oleh pengacara terdakwa, mengingat tidak ada bukti medis yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja dan ada cukup bukti yang mendukung dakwaan tersebut, termasuk saksi mata dan bukti fisik. Terima kasih. Yang Mulia, kami tetap pada pendirian bahwasanya terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan dengan sengaja dan tidak berniat untuk membunuh korban. Tindakannya merupakan akibat dari keadaan darurat yang mempengaruhi kemampuannya untuk berpikir jernih. Kami juga mengajukan pertimbangan agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih bersifat rehabilitatif bukan punitif, mengingat ia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Terima kasih Yang Mulia.
Sidang ini kami tutup untuk mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, kami akhirnya sampai kepada keputusan. Yang mulia, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kami memutuskan bahwa terdakwa Gibran Cahyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan menyebabkan hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, kami menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Hukuman penjara selama 15 tahun karena terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kami juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani masa rehabilitasi psikologis selama menjalani masa hukuman, mengingat adanya faktor emosional yang mempengaruhi tindakannya. Selain itu, kami memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebesar 1 miliar sebagai ganti rugi atas hilangnya yang diderita keluarga korban. Dengan demikian keputusan yang kami jatuhkan, keputusan ini bersifat final dan mengikat. Sidang kami tutup. Terima kasih.